Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Neng Henry Superman. Oke guys, kali ini video kita berisi tentang koneksi antar materi pada modul 1.4 calon guru penggerak. Sebelumnya perkenalkan dulu ya. Aku Neneng Hendriani, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 4 Cibinong. Oke, pada koneksi antar materi modul 1.4 ini, kita akan membahas mengenai 5 posisi kontrol restitusi yang kujalankan di sekolah. Sebagai guru, tentu saja aku selalu menggunakan kelima posisi kontrol restitusi ini secara bergantian tergantung situasi dan kondisi di lapangan. Pertama, sebagai penghukum. Kedua, pemberi rasa bersalah. Ketiga, pemantau. Keempat, teman. Dan kelima, manajer. Kapan posisi kontrol restitusi ini digunakan? Tentu saja tergantung dari kasus, pelanggaran, ataupun kejadian yang terjadi di lingkungan kelas maupun sekolah. 5 posisi restitusi tadi sebetulnya dipengaruhi oleh 5 kebutuhan dasar murid. Menurut Dr. William Glasser dalam Theory of Control-nya, siswa melakukan beberapa pelanggaran atau masalah dalam pembelajarannya karena mereka tidak mampu memenuhi salah satu dari 5 kebutuhan dasarnya, yaitu bertahan hidup, survival, merasa diterima, love and belonging, kebebasan, freedom, kesenangan, fun, dan penguasaan, power. Kekurangan salah satu dari 5 kebutuhan dasar ini mendorong murid melakukan beberapa hal yang tanda kutip kita sebut sebagai pelanggaran ataupun kejadian-kejadian yang perlu ditangani oleh guru. Hal-hal inilah yang membuat saya harus pandai dan juga bijak dalam memilih salah satu dari 5 posisi kontrol tadi. Apakah sebagai penghukum, pemberi rasa bersalah, pemantau, teman, ataukah manajer? Dari kelima posisi kontrol ini, tentu saja yang paling baik adalah menjadi manajer. Selain berdasarkan 5 kebutuhan dasar murid tadi, sebagai guru, kita pun harus tahu apa yang dilakukan oleh murid sehingga ia melakukan kesalahan ataupun pelanggaran tersebut. Menurut Diana Goshen dalam teori motivasi, motivasi murid itu dibagi menjadi 3 kategori atau 3 level. Level pertama dan level kedua ini masuk ke dalam motivasi rendah atau motivasi eksternal yang dibangun dari lingkungan, bukan dari dalam dirinya, yaitu murid melakukan segala sesuatu demi menghindari ketidaknyamanan atau hukuman yang mungkin saja ia terima dari guru maupun sekolah. Yang kedua, murid melakukan sesuatu sehingga ia menjadi seorang yang berprestasi karena ia ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, motivasi yang terakhir yang berada pada level ketiga ini adalah motivasi eksternal yang sangat baik sekali yang perlu dikembangkan oleh guru, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan, di mana mereka menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ketika murid memiliki motivasi tingkat terakhir ini, maka posisi kontrol guru perlu berada pada posisi manajer, di mana guru hanya perlu membangun kembali rasa keyakinan pada diri mereka, menyadarkan mereka mengenai keyakinan kelas dan keyakinan sekolah yang berlaku di lingkungan, sekaligus membangun kira-kira apa sih latar belakang masalahnya, lalu mencari solusi bersama-sama. Hal itu bisa dilakukan dengan menggunakan segitiga restitusi seperti ini. Yaitu pertama, guru perlu menstabilkan identitas.
Di sini posisi kontrol yang harus dilakukan adalah kita sebagai guru meyakinkan kembali bahwa kita semua tidak ada yang sempurna. Kita semua pasti pernah melakukan kesalahan. Namun demikian kita bisa melakukan hal terbaik dalam hidup kita. Dan yang kedua, kita melakukan validasi tindakan yang salah. Kita sampaikan kepada murid apa sih yang sebetulnya ia lakukan. Semua perilaku itu memiliki alasan. Kita perlu menggali alasan-alasan murid ketika ia melakukan hal-hal tersebut. Dan terakhir kita menanyakan keyakinan. Apakah mereka menyadari keyakinan apa yang sudah dilanggar? Apa yang harusnya diperbaiki? Kita semua harus disadarkan bahwa kita memiliki motivasi tingkat terakhir, yaitu motivasi internal, di mana kita menghargai diri kita sendiri dengan beberapa nilai-nilai yang kita yakini selama ini. Keyakinan kelas atau sekolah yang ingin kita sadarkan kembali kepada mereka, anak-anak ini, yaitu haruslah bersifat abstrak, dibangun bersama oleh warga sekolah, merupakan pernyataan yang universal, mudah diingat, mudah dipahami, dibentuk dalam kalimat yang berbunyi positif, dapat diterapkan, mengandung nilai-nilai kebajikan, di antaranya berdasarkan nilai profil pelajar Pancasila, dan jangan lupa disusun bersama, baik oleh warga kelas maupun oleh warga sekolah. Mengapa harus seperti itu? Agar mereka menyadari bahwa nilai-nilai itu penting untuk diri mereka, berasal dari mereka, dan untuk mereka. Sebagai guru penggerak, nilai dan peran guru penggerak yang perlu dikembangkan terus-menerus dalam diri saya pribadi, yaitu berpihak pada murid, mandiri, inovatif, kolaboratif, dan reflektif. Terkait pada materi restitusi, termasuk juga 5 posisi kontrol, maka pembelajaran yang harus saya lakukan tentu saja harus berpihak kepada murid. Murid harus diberikan alasan mengapa mereka harus mempelajari materi-materi pada pelajaran yang saya ampu. Dengan demikian, mereka memiliki motivasi internal untuk mempelajarinya demi kebahagiaan mereka dan keselamatan mereka di masa yang akan datang. Saya harus bisa memberikan beragam kegiatan pembelajaran yang mendorong mereka semua agar mereka bisa menjadi manusia atau individu yang mandiri, inovatif, kolaboratif, dan selalu melakukan reflektif terhadap apa yang telah mereka laksanakan, agar mereka dapat mewujudkan kodrat alam sesuai dengan kodrat zamannya. Mereka bisa mewujudkan imaji yang saya inginkan dan juga menjadi cita-cita mereka di masa yang akan datang. Dalam mempelajari modul 1 ini, ada banyak sekali hal menarik yang saya pelajari. Oleh karena itu, saya memberikan tulisan hal menariknya ini pada bagian yang sangat besar dan hal yang tidak menarik pada sisi yang sangat kecil. Hal menarik tentu saja berkaitan dengan tugas pembelajaran yang saya lakukan sebagai seorang guru di sekolah. Saya menyadari beberapa kesalahan yang selama ini saya lakukan sebelum saya belajar sebagai calon guru penggerak pada modul 1 ini. Banyak hal menarik yang saya pelajari, di antaranya betapa pentingnya membangun sebuah kolaborasi, kepercayaan antara guru dan murid dalam membangun keyakinan kelas, keyakinan sekolah, kesepakatan kelas, kesepakatan sekolah, dan juga bagaimana membangun motivasi pada diri murid agar mereka mau belajar bahasa Inggris dari dalam diri mereka sendiri. Dan saya pun bisa melaksanakan segitiga restitusi, termasuk juga memilih kapan saya harus beralih dari satu posisi kontrol ke posisi kontrol berikutnya, termasuk menjadi manajer yang baik bagi siswa saya. Cara berpikir saya kemudian berubah menjadi holistik,
menjadi sesuatu yang lebih menyeluruh, tidak lagi menghakimi anak hanya karena satu alasan yang menurut saya tidak begitu logis. Saya mengembangkan diri saya, termasuk juga cara berpikir saya, bahwa saya harus bisa memahami murid, baik dari sisi psikologisnya, emosionalnya, sosialnya, dan juga dari latar belakang pendidikan yang diperoleh dari keluarga mereka masing-masing. Dengan cara berpikir seperti ini, saya bisa menempatkan diri saya dan juga murid saya sebagai manusia yang seutuhnya. Mereka memiliki keinginan, mereka memiliki harapan, mereka juga memiliki impian. Saya sebagai guru harus bisa menjembatani ketiga hal tersebut agar mereka bisa mewujudkannya dengan cara yang damai, bahagia, selamat, dunia dan akhirat. Untuk itu tentu saja perlulah dibangun suatu upaya di mana sekolah membuat beberapa pembiasaan. Pembiasaan positif ini kemudian menjadi budaya positif di lingkungan di mana saya mengajar selama ini, yaitu SMA Negeri 4 Cibinong, Kabupaten Bogor. Di antara budaya positifnya adalah menyambut mereka setiap pagi dengan melakukan gerakan 3S, salam, senyum, sapa. Lalu melakukan ke tingkat kedisiplinan, yaitu dengan upacara. Baik itu upacara hari Senin maupun dalam kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka, aktualisasi. Menjaga kebersihan juga ditanamkan kepada murid dan seluruh warga sekolah dengan cara memberikan mereka kesadaran bahwa berada di lingkungan yang sehat akan membuat mereka hidup sehat, nyaman, dan juga aman. Mereka bisa belajar dengan perasaan yang nyaman juga. Kegiatan bebersih ini dilakukan setiap hari sebelum pembelajaran dimulai dan juga setiap pekan pada hari Jumat. Selain itu, kami juga mengadakan budaya positif diantaranya Jumat karakter dengan melaksanakan salat Jumat bersama dan juga salat duha bersama. Kegiatan pembelajaran dilakukan lebih banyak dengan menggunakan kolaboratif melalui P5. Dan kami pun mengembangkan budaya positif dengan mewujudkan impian-impian mereka menjadi orang-orang yang berprestasi, baik di bidang olahraga maupun akademi. Itulah diantaranya budaya positif yang dijalankan di sekolah. Termasuk juga adalah pojok kaca yang dibangun oleh fiksi dan non-fiksi yang bisa mereka baca di waktu senggang mereka. Kegiatan literasi ini perlu dilakukan terus-menerus sebagai sebuah kebiasaan, di mana pada nanti ujungnya adalah mereka terbiasa dan mereka memiliki budaya belajar, dan anak-anak. Ini adalah sebuah terobosan baru yang kami lakukan bersama, maksud saya sebagai sebuah gerakan literasi atau bersama. Saya berharap dari semua kegiatan yang kami lakukan di sekolah bisa membangun siswa-siswa kami menjadi siswa-siswa yang berimpact, iptex, dan juga memiliki keunggulan sesuai dengan profil belajar Pancasila. Itulah tadi koneksi antar materi pada modul 1.1. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Semoga video ini bermanfaat. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.